Nama saya Aurelita. Nama saya Sekarang Rumiolanda. Nama saya Nabila Juliana. Nama saya Wizi Mega Utami. Amerika Latin adalah kawasan pertama di dunia di mana kebijakan non-liberalisme diberlakukan. Chile, negara yang digunakan sebagai lapangan uji sebelum pemerintah Perdana Menteri Thatcher menerapkan di Inggris. Lalu ada kandidat dari kiri dan koalisi kiri tengah menang pemilihan umum. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Latin dengan kritis model neoliberal sebagai latar belakangnya kandidat-kandidat dari kiri dan persekutuan tengah. Kiri berhasil memenangkan pemilihan umum di sebagian besar negara kawasan ini dengan mengibarkan panji-panji anti neoliberal. Lanjut ada gerakan-gerakan rakyat pelaku akbar. Bahkan di negara-negara di mana peran partai-partai politik kiri penting, partai-partai ini tidak menjadi pelopor perjuangan menantang neoliberalisme, tetapi yang menjadi pelopor adalah gerakan-gerakan rakyat. Selanjutnya ada perimbangan kekuasaan saat ini. Peta Amerika Latin telah berubah secara radikal. Pertimbangan kekuatan baru membuat semakin sulit bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan di kawasan ini. Selanjutnya ada neoliberalisme kehilangan legitimasi dan demokrasi liberal berjuis kehilangan gengsi. Meskipun kebanyakan pemerintah di kawasan Amerika Selatan masih berpegangan dengan ajaran umumnya, sangat sedikit yang mempertahankan model neoliberal. Selanjutnya ada kekaisaran kembali beraksi, rekolonasi dan disiplin. Meskipun ada sejumlah perubahan mencolok dalam perimbangan kekuatan yang menguntungkan pemerintah sayap kiri dan progresif, tidak berarti bahwa Amerika Serikat adalah mancan kertas. Kita telah mengatakan bahwa untuk menilai sesuatu pemerintah tidak begitu penting menghitung laju kemajuan ketika mengambil arahnya. Tipologi pemerintah-pemerintah Amerika Latin. Seperti yang sebelumnya disebutkan, bahwa dalam 10 tahun terakhir sektor-sektor progresifan kiri semakin lama semakin banyak memenangkan pemerintahan di kawasan ini. Berbagai analisis berusaha mengklasifikasi pemerintah-pemerintah tersebut dengan membuat bermacam-macam tipologi. Selanjutnya, pemerintah yang mencari alternatif terhadap neoliberalisme. Pemerintah kiri atau kiri tengah dikelompokkan menjadi dua terpilih dalam pemilihan umum karena mereka memajukan program-program yang memberikan alternatif kepada neoliberalisme. Meskipun mereka sangat berbeda satu sama lain, pemerintah-pemerintah ini setidaknya memiliki 4 butir mendasar yang sama dalam program-program mereka. Perjuangan untuk kesetaraan sosial, demokrasi politik, kedaulatan nasional, dan integrasi regional. Pemerintah-pemerintah yang memutus kebijakan neoliberal. Kelompok kedua terdiri dari pemerintah-pemerintah yang mau memutus hubungan dengan kebijakan neoliberal, yang membuat sebagian analisis menggolongkan mereka sebagai anti-imperialis. Mereka ini meliputi pemerintah-pemerintah Bolivia, Ekuador, Nicaragua, dan Venezuela yang mengadopsi langkah-langkah proteksionisme sosial dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan yang oleh Castaneda digolongkan sebagai bagian dari kiri jelek. Aharonian menyebutkan mereka pemerintah-pemerintah berdasar mobilisasi sosial dan kerakyatan yang memiliki keinginan jelas untuk perubahan, mau memutus hubungan dengan kebijakan neoliberal, dan memiliki pengertian baru mengenai ekonomi, integrasi regional, dan integrasi bangsa-bangsa. Pemerintah-pemerintah kiri menghadapi keterbatasan objektif. Nah, oleh karena itu menyebut kelompok-kelompok pemerintah
bom dengan mengibarkan bendera anti neoliberal. Kita bisa berbicara mengenai kiri dalam tanda petik, tetapi sebelum melanjutkan ada spesifikasi yang dimaksudkan dengan kiri. Di bab 2, sosialisme abad ke-21, mereka telah mengatakan bahwa untuk menilai suatu pemerintah tidak begitu penting menghitung laju kemajuan ketika mengambil arahnya. Chavez mengkonsolidasikan istilah sosialisme abad ke-21 tanggal 5 Desember 2004 pada upacara penutupan pertemuan sedunia intelektual dan seniman untuk membela umat manusia yang diselenggarakan di Caracas. Secara mendasar demokratis, di mana Chavez telah menegaskan sifat dasar demokratis dari sosialisme abad ke-21. Transisi dan ragam-ragam yang harus kita bedakan 3 jenis transisi menuju sosialisme. Yang pertama, transisi di negara-negara maju. Kedua, transisi di negara-negara terbelakang, di mana kekuasaan negara telah ditaklukkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, transisi di negara-negara di mana hanya pemerintah yang telah kita peroleh. Marx dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa sosialisme akan dimulai di negara-negara maju, di mana kapitalisme negara dianggap merupakan sine qua non yang memungkinkan penciptaan dari sang pencipta, menciptakan asosiasi produsen dan mengubah negara menjadi ungkapan dari masyarakat, bukannya badan di atas masyarakat. Di bab ketiga, ada sebagian ciri sosialisme abad ke-21. Paternalisme negara tidak cocok dengan protagonisme rakyat. Paternalisme negara cenderung mengubah rakyat menjadi pengemis. Majelis Konstituante pada tahun 1999 menegaskan partisipasi rakyat dalam urusan-urusan publik dan meneguhkan bahwa protagonisme lah yang akan menjamin perkembangan utuh individu dan kolektif. Untuk menciptakan ruang yang cocok untuk partisipasi, salah satu ide yang paling revolusioner dari pemerintah Bolivariana adalah promulgasi pembentukan dewan-dewan komunal, satu bentuk organisasi otonom pada lapisan bawah masyarakat. Demokrasi sosialisislah yang bisa membuat kata-kata terkenal, Lincoln, pemerintah oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tujuan dari sistem delegasi atau juru bicara adalah menghapus ketentuan legal mengenai perwakilan politik dan untuk menjamin hubungan langsung antara pemilih dan proses pembuatan keputusan di semua tingkatan. Model ekonomi baru yang sedang dibangun ini harus amat sangat memperhatikan krisis ekologi dan perjuangan melawan konsumerisme. Segitiga dasar sosialisme yakni yang pertama ada pemilikan sosial alat-alat produksi, yang kedua ada produksi sosial diorganisir oleh pekerja, dan yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan komunal. Sosialisme abad ke-21 memerlukan konsep baru mengenai efisiensi. Konsep sosialis mengenai efisiensi harus mencakup tidak hanya penghormatan pada alam, tetapi juga pemahaman bahwa menginvestasi dalam pengembangan tenaga kerja itu adalah investasi produktif. Semakin lama semakin diyakini oleh pengalaman sejarah bahwa desentralisasi adalah metode terbaik untuk memerangi birokratisme karena membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyat dan memungkinkan rakyat menjalani kontrol sosial atas aparatur negara. Kemana kita bisa maju ketika pemerintah berada di tangan kita? Gerak ke arah integrasi regional baru. Pemerintah-pemerintah kiri bisa mendapatkan banyak di dunia internasional karena kami tahu betapa kuatnya Kekaisaran Utara Amerika Serikat. Ide-ide Simon Bolivar mengenai perlunya pemersatuan negara-negara kami lebih relevan lagi. Menaklukkan ruang-ruang yang sebelumnya dikuasai kapital. Dengan menggunakan negara yang diwarisi, dimungkinkan untuk memulai proses pemulihan ruang-ruang yang hilang akibat dari swastanisasi selama periode neoliberal dan memulai menciptakan ruang-ruang yang baru berada di bawah kontrol pemerintahan rakyat. Mengubah negara membangun dari bawah. Kekhasan proses ini adalah bahwa negara yang diwarisi mendorong munculnya negara yang akan menggantikannya. Instrumen politik yang diperlukan untuk memimpin transisi.
Dinamika kapitalis digerakkan oleh kehausan akan laba dan eksploitasi kerja upahan yang melahirkan hukum-hukum ekonomi yang mengendalikan proses ini. Mengatasi budaya yang diwarisi dan fragmentasi masyarakat. Pelaku-pelaku utama konstruksi masyarakat baru tidaklah turun begitu saja dari surga. Kenyataannya, mereka mewarisi warisan-warisan budaya. Inilah sebabnya mengapa proses transformasi budaya diperlukan agar sosialisme bisa dibangun suatu proses dalam mana budaya individualisme. Tugas instrumen politik membangun sosialisme mengharuskan pengembangan hubungan produksi baru, melakukan revolusi budaya yang nyata yang memungkinkan kita melampaui budaya yang diwarisi, dan mengembangkan satu subjek revolusioner yang merupakan dasar dari seluruh proses. Jenis aktivis politik yang kita perlukan agar kita aktivis revolusioner bisa menyumbang pada konstruksi sosialisme yang tujuannya adalah perkembangan penuh manusia melalui praktik tugas. Yang paling penting kita adalah mendorong dan memperlancar protagonisme rakyat. Birokrasi, penyakit terbesar. Salah satu penyimpangan yang paling merusak dalam pengalaman sejarah sosialisme Soviet adalah birokratisme. Birokratisme menghancurkan energi dan kreativitas rakyat, dan karena rakyat adalah pembangun sesungguhnya masyarakat baru, ia mencegah tercapainya tujuan sosialisme abad ke-21. Perlunya mendorong kritik publik, seperti yang kita kemukakan sebelumnya. Satu proses panjang transformasi budaya diperlukan untuk membebaskan diri kita dari sampah budaya yang diwarisi. Mengkritik pengurus untuk menamatkan partai. Ada sejumlah penulis yang ketika berhadapan dengan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kader-kader partai, berusaha meyakinkan kita bahwa setiap partai atau dalam istilah yang lebih saya sukai, setiap instrumen politik adalah jelek.